Nah, saudara, malam hari ini tema khotbah seperti yang saya bilang berjudul kebutuhan versus keinginan, ya. Jadi kenapa kita malam hari ini harus belajar tentang bedanya kebutuhan dengan keinginan? Karena di Anugerah Church juga bulan ini temanya itu adalah financial series. Jadi kita lagi belajar serial tentang keuangan. Dan salah satu skill yang diperlukan dalam mengelola keuangan itu adalah tahu membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Ada amin? Coba lihat kanan kirinya bilang harus tahu bedanya gitu. Kebutuhan sama keinginan gitu ya. Nah, kita lihat dulu definisi ya. Kalau menurut KBBI definisi dari kebutuhan itu adalah hal-hal yang kita butuhkan untuk menyambung hidup. Ya. Jadi yang namanya kebutuhan itu supaya manusia bisa terus melangsungkan hidupnya itu memerlukan hal-hal itu yang disebut kebutuhan. Bedanya apa dengan keinginan? Kalau yang namanya keinginan itu definisinya adalah hendak atau mau atau berhasrat gitu ya. Fantasi kita, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita pengen, itu keinginan. Nah, saudara, kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang yang namanya kebutuhan, ini pun anak SD sudah diajarin. Di Indonesia kita tahu bahwa yang namanya kebutuhan itu ada yang namanya kebutuhan primer. Ya, ini adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia untuk melangsungkan hidupnya. Kalau tidak ada hal-hal ini, maka tidak bisa lanjut hidup seorang manusia. Apa? Coba saya tes yang ada di storehouse. Kebutuhan primer itu contohnya apa? Ya, rumah itu termasuk papan, pakaian itu termasuk sandang. Charger, oh ya, charger handphone katanya ya, ini kuota ini ya, ini ya. Makanya kita harus belajar malam ini gitu ya. Yang menyambung hidup, ya kan? Menyambung hidup itu kalau di sekolah kita belajar sandang, pangan, papan, karena manusia tidak mungkin hidup tanpa baju, manusia tidak mungkin hidup tanpa makanan, manusia tidak mungkin hidup kalau nggak punya rumah, tempat berteduh, ya kan? Tapi manusia tetap bisa hidup tanpa handphone, manusia tetap bisa hidup tanpa kuota, jadi itu tidak masuk dalam kebutuhan primer, maaf ya. Jadi belajar ulang bareng sama James, oke. Nah, kita lihat dulu ayat firman Tuhan, 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat 6 sampai 8. Ya, di screen sudah ada. Mari jemaat kita baca bersama-sama. 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ada amin? Ayat 8-nya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Oke, ulang lihat ayat 6-nya. Saudara, kita lihat di sini ya. Coba kita berhitung dulu sama saya. Dalam setahun ada berapa kali ibadah yang kita lakukan? Kalau jemaat biasa deh, datang cuman hari Minggu, itu dalam setahun ibadah berapa kali dia? 52 minimum karena ada 52 minggu, benar ya. Nah, belum lagi kalau ditambah dengan acara Natal itu bisa 1 kali dalam 1 bulan itu bisa ada 8 kali acara Natal gitu ya. Berarti oke lah 60-an lah, 60 kali ibadah. Tapi kalau jemaat yang udah lebih tinggi tingkatnya, mungkin dia merasa kalau nunggu dari minggu ke minggu itu terlalu jauh ya. Jadi kalau nunggu dari minggu ke minggu itu imannya bisa jatuh gitu ya. Jadi dia memerlukan komunitas juga. Di tengah-tengah minggu itu dia pergi lagi, mungkin ke persekutuan doa, mungkin kayak Anugerah Fellowship gini ya kan. Setiap Kamis datang, berarti kalau kali 2 ada berapa? Berapa ibadah? Berapa kali? Ya kalau misalnya 60 tadi tambah Natalnya, 60 kali 2
120 ya kan. Belum lagi kalau misalnya di kantor saudara ya, di Anugerah Ministries, di kantor kami, kantor sekretariat, setiap hari Senin itu kita juga ada ibadah ya kan. Kita harus berdoa sama-sama, terus kita harus merencanakan untuk 1 minggu ke depan ini apa yang akan kita lakukan ya kan. Seandainya Anda juga di kantor ada persekutuan doa yang seperti itu, berarti kali 3 dong, 60 kali 3 berapa? 180, hampir 200 ibadah yang kita datangi setiap tahunnya. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita merasa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Why? Something is wrong, something is missing. Kalau Anda datang ke ibadah begitu banyak dalam 1 tahun, tapi Anda tidak mendapatkan keuntungan besar, ayat ini mengingatkan kita. Coba kita baca lagi ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Siapa mau keuntungan besar? Angkat tangannya. Ya. Yang nonton di Facebook kalau mau keuntungan besar kasih jempol gitu ya. Semua manusia menginginkan keuntungan besar. Gak ada orang kepengen rugi besar, gak ada ya kan. Nah, kalau Anda sudah datang ibadah demi ibadah, seperti yang saya bilang tadi, setahun tuh bisa ada mungkin hampir 200 ibadah yang kita datangin, tapi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, something is wrong. Karena ibadah kita tidak disertai dengan rasa cukup. Ada amin saudara? Nah ini adalah sebuah skill yang harus kita kembangkan. Ya, bagaimana mengembangkan rasa cukup. Dan kebanyakan manusia rasa cukupnya rasa tidak cukup itu kebanyakan disebabkan oleh masalah finansial ya. Makanya kenapa kita belajar finansial seri, makanya kenapa malam ini kita belajar untuk membedakan kebutuhan dengan keinginan supaya ibadah kita ini bisa disertai dengan rasa cukup sehingga kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dong ya. Lalu kita diingatkan, kita lahir itu enggak bawa apa-apa. Ada yang lahir bawa emas 1 kilo? Itu gimana melahirkannya gitu kan ya, berat dong ya. Nah waktu lahir ada yang bawa baju, ada yang pakai baju lengkap? Enggak ada, kita lahir telanjang, kita pulang pun juga dalam keadaan telanjang. Enggak bisa bawa apa-apa ya. Ayat 8 tadi bilang apa ayat 8? Nah, cukupnya dalam hal apa Bu? Ya kan tadi yang mau keuntungan besar harus ibadah disertai rasa cukup. Cukupnya dalam hal apa Bu? Kita baca ayat 8, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Coba lihat kanan kirinya bilang. Lihat kanan kirinya bilang, ada pakaian, ada makanan cukuplah gitu. Ya, jadi ternyata Alkitab pun juga bilang makanan dan pakaian. Ini bicara tentang kebutuhan primer tadi. Bahkan gak disebut rumah di dalam Alkitab. Makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Jadi saudara, malam hari ini kita mau belajar membedakan tentang kebutuhan dan keinginan. Coba saya kepengen tahu kira-kira jemaat yang ada di storehouse malam hari ini itu udah pinter-pinter atau enggak gitu ya. Coba ada yang punya ide kira-kira yang disebut kebutuhan itu seperti apa? Atau kalau Anda lebih suka melemparkan ide tentang keinginan silakan. Ayo kita mulai dari sekarang. Makan. Itu makan masuk mana? Kebutuhan. Terus? Pakaian masuk mana? Kebutuhan ya. Apa? Pendidikan masuk mana coba? Kebutuhan. Pasangan masuk mana coba? Keinginan. Terus. Oke, nanti. Apa? Ide lain. Kebutuhan seperti apa? Uang, oke. Rumah.
Apalagi? Apa? GoFood. Ojek online, kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan, ya gini. Pemirsa Facebook Live, ya begini ini kalau hidup di kota metropolitan gitu ya. Ojek online ini yang lagi nonton di pelosok kagak ngerti apa ojek online, oke? Ada lagi yang punya ide yang lain? Keinginan apa? Ini masa cuman pasangan doang keinginannya? Ini jeritan hati orang-orang yang jomblo. Hah? Kaya katanya. Tas, merek, jangan sebut merek. Terus apa? Wifi katanya. Mobil. Hah? Traveling, holiday. Wah jadi rame kayak pasar. Handphone, baju kebutuhan. Oh, tepuk tangan buat jemaat yang ada di Storehouse ya. Anda pintar-pintar sekali ya. Jadi kita kelihatannya sudah cukup bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Tapi masalahnya gini, ketika disebut pasangan, kalau pasangan ini hanya sebagai suatu keinginan, makanya kamu belum nikah sampai sekarang. Pasangan ini harus menjadi sebuah kebutuhan, maka Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika pasangan bukan hanya menjadi fantasi kamu, ketika kamu merasa bahwa pasangan ini adalah kebutuhan hidup, maka itu pasti dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Selama kamu masih berfantasi punya pasangan, yang gak dapat-dapat. Harus menjadi sebuah kebutuhan, baru akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus ya. Kemudian kalau kita lihat, kalau kita bilang makan, benar, makan adalah sebuah kebutuhan. Tapi tahu nggak, kapan makan itu bisa berubah dari sebuah kebutuhan menjadi keinginan? Kalau rakus. Hah? Tengah malam. Nah, ketika mintanya makan mewah, ini menjadi keinginan, bukan lagi kebutuhan, ya kan? Jadi kita harus pinter-pinter nih ya. Sama-sama pakaian misalnya, ya kan? Kapan pakaian ini dari kebutuhan menjadi keinginan? Hah? Kalau belanja baju setiap hari, oke. Hah? Ah, benar. Ini kan tas merek, pakaian merek. Anda sudah mulai pintar. Oke. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Jadi rupanya sudah pintar gitu membedakan kebutuhan sama keinginan. Kita lihat slide-slide yang berikut ini. Ini saya kasih aja contoh ya kan. Tadi kan ngomong makanan, bener gak? Ini makanan apa? Ayo di screen. Nasi goreng. Nasi goreng ini kalau beli di ya warteg gitu kan ya, ini kebutuhan karena kita lapar, jadi harus dikasih makan ya kan. Kalau nggak dikasih makan apa yang terjadi? Lapar ya, kalau nggak dikasih makan sakit, asam lambungnya bisa naik ya kan, lalu nanti bisa menyebar jadi penyakit-penyakit yang lain. Jadi memang benar makan nasi goreng adalah sebuah kebutuhan primer yang harus dipenuhi gitu kan. Masalahnya menjadi keinginan kalau coba klik. Nah, menjadi sebuah keinginan kalau oh gue pengen lo makan nasi goreng itu tuh yang di Hotel Bintang 5, yang sambil ngeliat laut depannya gitu kan ya. Ini padahal kalau dilihat-lihat bedanya itu cuman sini ditambahin kerupuk, dikasih selembar timun sama sambal, dikasih sedikit salad gitu kan, 2 potong sate. Ini memang modelnya hotel selalu gitu nasi goreng keluarnya ya. Kalau ceploknya sama gitu kan, lalu dikasih sedikit buah di dalam gelas dan minumnya orange juice. Ini harga di warteg berapa ya? 15.000 untuk satu porsi nasi goreng? 13.000, 12 pasnya berapa? 10.000, oke lah ya. Nasi goreng di warteg kita bisa dapat
dan kita makan sampai kenyang itu cuma 10.000. Tetapi kalau kita pergi ke hotel seperti yang tadi saya bilang sambil pemandangannya laut dan dikasih ekstra sedikit-sedikit di sana sini, ini bisa menjadi 150.000 tergantung hotelnya, ya kan? Seperti itu saudara, yang ini kebutuhan, yang itu keinginan. Kita lihat lagi gambar yang berikutnya. Apa nih? Oh, ini tempat makannya sekarang, ya kan? Ini makannya di mana nih? Kantin. Debbie's Kitchen belum buka. Ini kantin, ya kan? Katakanlah kantin di mana gitu ya. Nah, kalau ini kebutuhan makan di kantin menjadi sebuah keinginan kalau klik. Nah, kalau makannya di restoran yang keren, ya kan, pelayannya aja pakai seragam kayak gitu, ya kan. Ini fine dining, wah, boleh nih kalau ngajak pasangan, ya kan, fine dining, apalagi momen-momen spesial kalau mau ngelamar atau dilamar gitu kan ya saudara. Nah, tapi jangan setiap malam pergi ke fine dining gitu kan, karena itu adalah sebuah keinginan, bukan kebutuhan. Kita lihat slide berikutnya, masih mau lihat lagi? Coba apa nih gambar berikutnya? Wow. Coba yang lihat, cewek-cewek lihat dong, apa ini? Tas warna? Saya nggak bilang nggak boleh beli tas, nggak boleh beli sepatu loh ya. Dan saya tahu seorang wanita itu harus fashionable, makanya saya matchingkan tasnya biru, sepatunya biru kayak Pastor Debbie dong. Kayak WL kita juga Miss Nova. Ya tadi saya liatin, lu cocok sama gambarnya gitu ya. Iya sini Jem lo, tas biru sepatu biru ya kan, matching gitu saudara ya. Nah ini adalah kebutuhan, oke lah kita perlu punya tas buat nyimpen barang. Kan cewek itu ribet gitu loh ya, kalau cowok yang penting apa? Dompet sama HP ya kan. Kalau cewek, lu pernah buka enggak tas cewek isinya apa? Oh bisa kayak kantong Doraemon ya kan, tisu kering ada, tisu basah ada, mau cari kertas minyak untuk ngelap jidat ada ya kan, alat makeup, gunting kuku katanya, itu tas ajaib deh pokoknya ya. Wah, minyak telon ya kan buat kalau waktu masuk angin lah dan lain sebagainya. Ya, jadi itu adalah kebutuhan. Seorang wanita perlu tas, perlu sepatu. Nggak apa-apa, saya nggak bilang nggak boleh beli. Ya kan, boleh. Kapan tas dan sepatu ini berubah dari kebutuhan menjadi keinginan? Klik. Wow, langsung tepuk tangan Oma. Kapan punya kayak gini gitu kan saudara ya. Serius, ini gambar ya saya ambil dari internet. Ini tuh koleksi seorang artis di Hollywood gitu ya. Coba lihat, dia tuh kalau punya tas coklat aja, gak cukup tas coklat cuma satu. Tas coklatnya harus 12 karena ternyata coklat itu mempunyai warna shade yang berbeda-beda. Ya kan, ada coklat muda, ada coklat medium, ada coklat tua, ya kan? Seperti itu coba lihat tuh. Kata anak saya satu aja cukup. Terus kita lihat nih kan coklat muda, ya kan? Coklat yang agak ke-orange-an, coklat tua dan harus matching juga dong sama sepatunya. Merah juga beragam-ragam, ya kan? Merah muda sampai merah tua, merah jingga dan lain sebagainya. Nah, itulah bedanya antara kebutuhan dengan keinginan. Tapi jujur cewek-cewek di sini ada nggak pengen punya lemari kayak gini? Tuh kan, keinginan, fantasi, ya kan nggak apa-apa, boleh sah-sah aja kalau kita punya duitnya. Kalau nggak punya jangan dipaksa, ya kan? Coba kita lihat slide berikutnya. Klik. Ini apa? Ini kebutuhan apa ini? Rumah. Tiap orang perlu punya rumah, mau kos, mau ngontrak, ya kan? Kan beberapa orang katanya kontraktor gitu kan ya. Kontrak kanan, kontrak kiri gitu kan ya.
Mau punya sendiri, mau sewa, mau cicil, mau sudah dibeli cash. Tapi tiap orang perlu punya rumah, perlu punya perlindungan dari hujan. Seperti sekarang kalau di luar hujan deras, kita aman, ya kan? Di dalam rumah bisa tidur, nggak basah gitu saudara ya. Itu adalah kebutuhan. Kapan kebutuhan rumah itu berubah menjadi keinginan? Kalau klik. Kalau kita bikin gede, ada kolam renangnya, ada lapangan futsalnya gitu saudara ya. Kalau rumah sederhana itu mungkin hanya cukup di garasi aja di rumah yang gede ini ya. Berubah menjadi keinginan kalau kita bayanginnya yang mewah-mewah. Ya, slide berikutnya. Dari gambar-gambar yang tadi kita lihat, kita bisa mempelajari bahwa ternyata, katakan ternyata, kurang keras ini, ternyata yang bikin ribet itu adalah keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Ada amin? Yang bikin ribet hidup kita itu apa? Keinginan ya. Kalau kebutuhan itu simple saudara. Nah sekarang kita akan buka firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat 19. Filipi pasal yang keempat ayat 19. Di screen sudah ada. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Allahku, oh ini ada kurangnya ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada amin saudara. Ayat ini berkata apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kalau keperluan itu berarti kebutuhan apa keinginan? Keperluan itu kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Ya, dalam Alkitab bahasa Inggrisnya dikatakan and my God shall supply all your needs, ya, segala kebutuhanmu. Tidak dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keinginanmu. Tapi dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, ya. Jadi jangan salah artikan, jangan salah asal comot aja kita mengartikan janji firman Tuhan, lalu kita main klaim kan janji Tuhan gitu, berarti Tuhan harus memenuhi dong apa yang menjadi keinginan saya. Karena ayatnya bilang keperluan atau kebutuhan. Lagi pula, ini suatu hal yang lucu, ketika saya mempelajari ayat ini, saya lihat konteksnya, tahu nggak bahwa ayat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Mereka adalah orang-orang yang tahu arti menabur. Mereka mengirimkan bantuan untuk mendukung pelayanannya Rasul Paulus. Dari awal dia melayani, ya, ketika belum ada support atau sponsor dari pihak manapun juga, jemaat di Filipi ini yang pertama-tama support pelayanannya Rasul Paulus, ya. Bahkan Rasul Paulus di pasal ini tuh nulis bahwa jemaat di Filipi itu mengambil bagian dalam kesusahanku. Kemudian Rasul Paulus juga menyebutkan bahwa pemberian yang mereka kirimkan itu dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Baru setelah Rasul Paulus bilang bahwa kiriman dari mereka itu adalah persembahan yang harum, yang disukai dan berkenan kepada Allah, baru ayatnya bilang Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, itu artinya sekarang saya mau melemparkan pertanyaan kepada saudara. Menurut Anda, yang namanya menabur atau memberi, ya, itu merupakan kebutuhan atau
keinginan. Dari ayat yang tadi kita baca, Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, karena kamu sudah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu menabur dari sejak awal pelayananku. Ketika aku dalam kesusahan, engkau juga berbagi dalam kesusahanku. Bahkan kiriman yang baru kamu titipkan itu kepada saudara yang datang ke sini, ya kan? Itu adalah persembahan yang harum, yang berkenan, yang sesuai bagi Allah, ya kan? Nah, berarti saya mau tanya, menabur itu kebutuhan atau keinginan? Halo? Kebutuhan. Ya. Jangan asal comot ayatnya, oh saya mau klaim Tuhan ayatnya ini. Kamu sudah nabur belum? Kamu sudah dukung pelayanan belum? Sudah kembaliin perpuluhan belum? Sudah melakukan bagianmu atau belum? Jangan sampai kita cuma bisa klaim Tuhan. Ya, macam bagian klaim asuransi gitu saudara ya. Jangan cuma jadi bagian klaim, tapi kita juga harus melakukan bagiannya kita. Ada amin saudara, ya. Nah, kemudian saudara kita lihat masalahnya itu menjadi semakin ribet karena dengan perkembangan zaman, kebutuhan tidak hanya berhenti di kebutuhan primer. Malam hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat, ya kan? Ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang di luar kebutuhan primer tapi oleh dunia dibukukan sebagai kebutuhan. Sebenarnya itu adalah keinginan-keinginan. Kita lihat ya slide berikutnya. Ada yang namanya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu apa? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak mendesak. Dia memang sifatnya menunjang kebutuhan primer, ya. Pemenuhannya dapat ditangguhkan. Dan bila tidak dipenuhi pun tidak mengancam kelangsungan hidup manusia. Berarti sebenarnya ini terlalu penting atau enggak terlalu penting? Enggak terlalu penting ya. Tapi di perkembangan zaman seperti sekarang ini menjadi sangat penting. Kadang-kadang orang beda fokus. Mendingan gua enggak makan enggak apa-apa asal punya pulsa HP. Harus bisa dihubungi, harus terus connect supaya kalau selfie bisa diupload ke sosial media. Ya kan? Padahal kalau enggak makan jadinya apa? Sakit gitu ya kan. Terus percuma juga punya pulsa HP, punya kuota. Mau foto lagi di rumah sakit, kan enggak bagus diupload ya kan saudara. Nah kita lihat slide yang berikutnya. Ini adalah contoh-contoh kebutuhan sekunder. Tadi yang Desi sempat bilang pendidikan itu masuk di sekunder ya. Jadi ternyata pendidikan masuk di kebutuhan sekunder. Tadi ada yang bilang jalan-jalan, liburan, nah itu pariwisata, rekreasi, hiburan, itu termasuk di kebutuhan sekunder. Lalu ada olahraga, ya kan Bu, olahraga kok dimasukin kebutuhan sekunder sih Bu? Ya iya kalau kamu olahraganya cuma jalan di jalan ngelilingin kompleks gitu mah murah ya kan. Masalahnya kan banyak orang yang olahraganya itu apa? Naik kapal, kapalnya kapal balap gitu kan ya. Ada orang yang olahraganya tuh naik mobil, mobilnya mobil balap. Nah itu kan bikin mahal gitu saudara ya. Ada orang yang hobinya mungkin tinju, nah itu peralatannya, bikin ringnya itu bisa mahal gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya dikatakan di ini saya ngambil dari Google saudara ya. Surat kabar itu adalah kebutuhan sekunder. Majalah itu adalah kebutuhan sekunder ya. Buku-buku itu berarti literature adalah kebutuhan sekunder. Tapi zaman sekarang siapa sih yang baca surat kabar dan majalah? Kebanyakan kita semua bacanya di HP kita ya kan. Jadi HP itu masuk di kebutuhan sekunder. Kulkas itu masuk di kebutuhan sekunder. Lah Bu, tapi kalau nggak punya kulkas terus gimana? Kalau nggak punya kulkas ya belanjanya harian. Ya, jadi nggak usah disimpan gitu saudara ya. Kemudian TV atau radio itu termasuk kebutuhan sekunder. Kipas angin, ya tapi zaman sekarang bukan cuma kipas angin kali ya. Nggak nyampe gitu ya, dinginnya nggak dingin-dingin gitu kan. Harus pakai AC gitu ya. Nah terus komputer, perabotan itu termasuk kebutuhan sekunder.
Tapi lihat-lihat juga perabotannya apa. Kalau perabotan macam sofa yang kita punya di sini, kursi yang kita punya di storehouse, itu mungkin kebutuhan sekunder. Tapi beberapa orang harus yang mereknya keren, yang pinggirnya ini emas, dilapisi emas. Nah, itu nanti kebutuhan yang berikutnya ya. Kemudian ada mesin cuci ya kan, dan lain-lain lah ya, peralatan. Pakai tangan bisa nak kalau nggak punya mesin cuci ya. Nah jadi ini semua adalah kebutuhan sekunder yang menunjang kebutuhan primer kita, tapi kalau nggak dipenuhi pun maka nggak apa-apa, kita nggak mati, maksudnya itu gitu ya. Nah sampai sini jelas? Coba lihat kanan kirinya, jelas nggak? Tanya sama mereka. Jelas banget katanya, puji Tuhan ya. Kita lihat slide yang berikutnya. Ini nih yang bikin ribet. Ini adalah jenis kebutuhan yang ketiga yang dibukukan oleh dunia. Tapi sebenarnya sekali lagi saya bilang ini adalah keinginan-keinginan. Ya. Kebutuhan yang ketiga ini disebut kebutuhan tersier. Si Feby dari tadi senyum-senyum terus, kayaknya dia di tempat kuliah lagi belajar ginian juga ya. Kebutuhan tersier ya, kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan ini muncul ketika kebutuhan primer dan sekunder kita sudah terpenuhi. Nah, tingkat kebutuhan ini adalah yang paling tinggi. Ya, bersifat prestigious, mewah atau lux. Bukan lux-lux sabun, bukan ya. Lux itu maksudnya luxurious, luxury gitu ya. Nah, kita lihat slide yang berikutnya, masih definisi kebutuhan tersier. Hanya dapat dipenuhi oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki ekonomi tingkat tinggi, ya kan? Bersifat hiburan atau kesenangan belaka. Sebenarnya itu yang bisa memenuhi kebutuhan tersier itu hanya sebagian kecil dari masyarakat. Yang kalau disebut istilahnya itu creme de la creme ya. Kalau pernah ngelihat cake ya kan, cake itu selalu dasarnya kan pasti kuenya dulu, lalu ditutup sama topping ya kan, lalu atasnya lagi itu loh ya, krim di atasnya krim. Nah hanya orang-orang yang paling ujung di atas itu kalau nggak salah mungkin cuma 1% di antara masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan tersier. Masalahnya 99% yang lain pada ngiler, pada ngiri. Kalau yang 1% itu ngupload foto apa di sosial media mereka, lalu kita, gue juga pingin dong gitu saudara ya kan. Ini loh yang bikin hidup kita tuh ribet. Terus kita maksa pengen punya gaya hidup seperti mereka supaya dipandang orang kaya. Ya kan? Tapi padahal sebenarnya itu hanya fantasi kita aja. Jadilah dirimu sendiri. Ada amin saudara. Mendingan enggak usah dilihat orang kaya tapi enggak punya hutang. Daripada dilihat orang kaya keren tapi hutangnya banyak. Itu ibaratnya tulang yang keropos saudara. Kelihatannya keren di luar, dalamnya keropos. Kita mau jadi yang seperti itu? Enggak mau. Ya kalau enggak mau, enggak usah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Atau iri dengan apa yang orang lain punya. Bersyukur, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Karena ibadah yang disertai rasa yang cukup memberikan keuntungan yang besar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lihat slide yang berikutnya. Nah, kebutuhan tersier itu dikatakan tidak berpengaruh kepada kelangsungan hidup manusia. Artinya apa? Kalau nggak terpenuhi pun kita nggak mati saudara. Nggak ada pengaruhnya gitu ya. Nah contohnya apa kebutuhan tersier itu? Nah ini bisa dilihat. Mobil mewah, rumah mewah ya kan. Rumah mewah tuh kayak apa Bu? Ya kayak gambar yang tadi saya tunjukin. Kalau kamu mau beli perabot ngisi rumah kamu itu kebutuhan sekunder ya kan. Tapi kalau udah mulai yang pinggirnya ada emas-emas, nah itu udah tersier gitu saudara ya. Motor gede ya kan. Bu punya motor itu kan zaman sekarang itu kebutuhan, oke katakanlah sekunder. Tapi bisa menjadi tersier kalau udah mulai
Harus yang merek tertentu, yang moge gitu saudara ya. Kemudian perhiasan mahal, kenapa harus ditulis perhiasan mahal? Karena ada perhiasan murah, karena ada yang imitasi, karena ada yang cuman emasnya itu nggak murni sampai ke dalam-dalamnya, tapi cuman luarnya aja. Apa namanya tuh? Diapain dia? Hah? Ya sepuhan, oh ketahuan suka beli sepuhan. Ya, tadi seperti itu ya. Dan perhiasan mahal itu kalau dalam bahasa Inggrisnya ada bedanya. Itu jewelry. Lain dengan aksesori. Kalau aksesoris itu yang kita beli di SMK gitu ya, di Mangga 2 itu aksesoris saudara ya. Tapi kalau jewelry itu dia selalu di toko yang keren, yang perhiasan selalu lampunya kinclong. Kenapa? Karena semakin kinclong perhiasannya semakin lebih menyala dan itu memukau orang, belilah aku, belilah aku, belilah aku gitu saudara ya. Supaya kamu jadi cantik, kamu kalau pakai ini jadi bling-bling, kemilau gitu saudara ya. Seperti itu. Itu filosofinya, psikologinya di balik mall-mall yang jualan barang-barang keren itu, ya kan? Seperti itu. Kemudian home theater. Tadi malam saya baca harusnya alat musik. Terus saya mikir gini, kalau alat musik di gereja gimana ya? Kalau di gereja alat musik termasuk kebutuhan primer, ya kan? Kalau nggak ada alat musik gimana? Ya bisa sih, kita bisa akapelaan, kita bisa beatboxan, ya bisa juga sih gitu kan ya. Tapi kan ya capek gitu loh. Kalau satu lagu masih oke, kalau 5 lagu gitu kan ya. Nah, tapi terus saya pikir-pikir oke lah jangan alat musik. Bagaimana dengan home theater? Karena tidak ada batas pada apa yang kita inginkan. Ya. Yang terbatas itu kantong kita. Ya kan saudara ya, home theater itu bisa mahal banget. Ya orang-orang kaya yang rumahnya kayak tadi yang saya gambarkan keren gitu, ya kan mereka punya satu ruangan sendiri untuk nonton TV. TV-nya lebar kayak premier gitu saudara. Kursinya juga kursi pijat bisa di recline gitu kan saudara. Ya semua kemewahan itu adalah kebutuhan tersier atau dalam bahasa kita lebih sederhanakan lagi itu bukan kebutuhan, itu adalah keinginan. Duh pinter jemaat anugerah, puji Tuhan ya kan. Kemudian kebutuhan tersier salah satunya juga adalah makanan mewah. Kalian jangan bilang ya, namanya telur aja bisa jutaan loh. Yang telur yang warnanya hitam itu. Telur ikan, iya Bu, telur ikan itu, kaviar itu mahal, itu bisa jutaan ya. Terus saya baca, ternyata kalau banyak makan telur itu, kita pikir kalau telur aja udah mengandung kolesterol. Itu telur ikan yang hitam itu kolesterolnya berkali-kali lipat dari telur ayam yang biasa kita makan, ya kan? Makanya jangan heran kenapa orang kaya penyakitnya selalu kolesterol, triglisid, asam urat, darah tinggi ya kan, diabetes, karena mereka kebanyakan makan enak, makan mewah ya kan. Padahal kalau kita lihat ya kan, petani-petani yang hidup di desa itu biasanya gak ada yang namanya kolesterol, triglisid, terus apa lagi tadi itu asam urat dan lain sebagainya itu gak ada. Karena mereka satu, rajin bekerja kan petani ya kan. Dua, mereka makanannya banyak kan sayur, tahu dan tempe ya kan. Tiga, mereka juga kata Pak Endrata banyak kena sinar matahari, makanya nggak ada penyakit-penyakit yang seperti itu ketika kehidupan seseorang itu simple atau sederhana. Jadi ternyata, bilang ternyata, yang bikin ribet itu apa? Keinginan kita, bukan kebutuhan. Nah, sudah pinter nih jemaatnya ya. Kita lanjut. Tapi banyak juga orang-orang yang menuntut agar Tuhan memenuhi keinginannya. Karena ada juga nih ayat yang bilang di Mazmur 37 ayat 4. Coba slide berikutnya. Kita baca ya ayatnya sama-sama, 2, 3. Dan
Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ada amin? Siapa yang pengen diberikan oleh Tuhan apa yang menjadi keinginan hati kita? Angkat tangan. Nah, jujur ini ya kan. Ini bicara keinginan loh, yang diinginkan hati kita. Ini bicara keinginan, bukan kebutuhan lagi. Tapi saudara, pelajarilah ayat ini baik-baik. Ayat ini terbagi dalam 2 bagian. Bagian yang pertama itu adalah bagian yang harus kita lakukan, yaitu bergembiralah karena Tuhan, ya kan? Bagian yang kedua itu baru bagiannya Tuhan. Kalau kita sudah melakukan bagiannya kita, yaitu bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Jadi jangan cuma nuntut Tuhan melakukan bagiannya tanpa kita mau melakukan bagian kita. Banyak orang kan gitu, cuman mau menuntut haknya tanpa mau melakukan kewajibannya. Itu nggak boleh saudara. Dari SD kita udah diajarin di kelas PKN, ya zaman dulu namanya PMP gitu, pendidikan moral Pancasila. Nggak boleh kita cuman menuntut hak tapi tidak mau melakukan tanggung jawab atau kewajiban kita, ya. Jadi kita belajar di sini bagian kita. Saya gali lebih dalam lagi ayat ini. Bagian kita tadi apa? Bergembira di dalam Tuhan. Coba lihat slide berikutnya. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan delight yourself. Ya, bergembira. Bergembiralah engkau, ya kan? Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris delight yourself in the Lord. Berbahagialah engkau, bergembiralah engkau di dalam Tuhan. Bergembiralah engkau itu dalam bahasa aslinya. Ada Deborah enggak ya? Bantu saya baca dong, ini apa? Ini bukan wahid, karena bukan A. Wahid ya. Wahid anak, itu bahasa aslinya. Bergembiralah engkau. Wahid anak. Artinya adalah menjadi lunak, mudah dibentuk. Bergembira di dalam Tuhan artinya adalah kita ini harus menjadi lunak. Hati kita yang keras ini, ketika kita bergembira di dalam Tuhan, hati yang keras ini akan dirubah menjadi lunak. Sehingga mudah dibentuk oleh Tuhan. Ada amin saudara. Jadi kalau kamu mau supaya keinginan hatimu itu dipenuhi oleh Tuhan seperti yang ayat itu tadi bilang. Siapa tadi yang pengen? Tadi yang udah melambaikan tangan, ayo ngaku. Ya kan? Ternyata ayat ini punya bagian kita. Artinya ketika kita datang di hadapan Tuhan, ketika kita berdoa, kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Hati kita ini harus mau dibentuk oleh Tuhan. Slide berikutnya. Nah, kemudian dikatakan, and I will give you the desires of your heart. Maka aku akan memberikan keinginan atau kerinduan hatimu. Itu kalau dalam bahasa aslinya ya, Miss Alot. Ternyata bukan cuma Miss Nova, ada Miss Alot. Ya. Nah, Miss Alot ini the desire of your heart. Artinya apa? Kalau diartikan itu permohonan atau petisi. Dalam hati kita itu selalu ada permohonan kepada Tuhan. Ada petisi di dalam Tuhan, kepada Tuhan, ya. Sesuatu yang kita doakan bertahun-tahun, sesuatu yang kita rindu-rindukan, sesuatu yang kita mohonkan kepada Tuhan, ya. Itu adalah Miss Alot. Nah, Tuhan tahu kita punya Miss Alot ini dalam hati kita. Tapi masalahnya itu begini loh saudara. Jadi ayat ini kalau harus diartikan dan disimpulkan, ya, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Itu kalau disimpulkan, coba slide terakhir. Artinya, relalah engkau dibentuk oleh Tuhan sampai keinginan hati kita selaras dengan keinginan hatinya Tuhan. Ada amin saudara. Jadi kita gak boleh main klaim, kita harus belajar apa artinya ayat itu. Kalau kita sudah rela dibentuk sama Tuhan, ya sampai hati kita ini berubah. Jangan-jangan ketika kita sudah dibentuk oleh Tuhan,
keinginan hati kita pun juga ikut berubah. Kita sudah tidak lagi mendambakan yang tadi yang mewah-mewah, gambar-gambar yang saya tunjukkan. Tapi mungkin keinginan hati kita itu akan lebih memikirkan jiwa-jiwa. Tuhan, siapa lagi yang harus dijangkau? Tuhan, aku harus pergi kemana? Aku harus berkati siapa? Ada amin? Bukan menciptakan orang-orang yang egois, tetapi menciptakan orang-orang yang mengerti detak jantungnya Tuhan, yang mengerti apa yang menjadi kerinduannya Tuhan yang paling dalam. Ada amin, saudara? Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, ya. Jadi saudara, malam hari ini kita akan akhiri persekutuan doa kita, ya. Saya undang tim pemusik balik ke depan, ya. Memang benar Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Dan Tuhan kita itu kaya dan Tuhan kita itu mulia. Tidak ada masalah dengan Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Ya, tidak ada masalah. Bahkan tidak ada masalah buat Tuhan untuk memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita. Masalahnya itu ada pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan? Apakah kita sudah mengerti? Sudah mau dibentuk oleh Tuhan, ya. Jadi malam hari ini saya undang saudara jemaat bangkit berdiri. Kita renungkan firman yang baru saja kita dengar ini.